Shalom Mamang Inang, perkenalkan nama saya Landung Xiaombi dari semester 5 Prodi Teologi. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester yaitu dari mata kuliah Homiletika Dasar. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kasih memberikan kehidupan kepada hak kami hingga hari ini Bapak. Ya Bapak, tuntun kami supaya firman ini masuk ke dalam pikiran kami dan hati kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amang Inang, ayat khotbah kita pada hari ini terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka aku akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada hari ini yaitu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit. Masa di mana doa terasa hampa dan hidup seolah tidak berjalan sesuai harapan. Dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara, kita sering bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Atau mengapa itu terjadi? Ayub pun pernah berkata seperti itu di dalam kehidupannya. Ia kehilangan segalanya, harta, kesehatan. Namun di akhir perjalanannya, Ayub menyadari suatu kebenaran besar. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencananya yang gagal. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita saat doa kita tidak dikabulkan, saudara-saudara, apakah kita masih percaya kepada Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Ayub ini bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Meskipun manusia sering tidak mengerti jalan Tuhan, kuasa dan caranya tidak pernah gagal. Beberapa tahun lalu, kita semua pasti masih mengingat kejadian yang pandemi COVID-19. Di situ banyak orang yang di PHK, banyak orang yang mengalami pengangguran, pemecatan secara massal. Tetapi ada beberapa orang yang tidak kita sadari di dalam kehidupan kita ini. Ada banyak orang yang bergumul, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ada satu orang yang selalu mencari pekerjaan kemana, mencari ke perusahaan-perusahaan yang lain. Tidak pernah diterima. Di suatu hari, bapak ini bergumullah, seperti berserah kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak mengeluh lagi dan tidak mengandalkan diri sendiri. Di saat dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ada satu perusahaan yang tidak pernah dia lamar memanggil dia untuk bekerja. Beberapa minggu kemudian, sama seperti kisah Ayub ini, lihat satu persatu. Yang pertama itu pengakuan Ayub akan kuasa Tuhan. Bisa kita lihat di ayat yang kedua. Di sini, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya saudara-saudara, Ayub mengawali pengakuannya dengan pernyataan yang sangat kuat. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Pengakuan ini, saudara, adalah puncak dari perjalanan panjang Ayub yang penuh dengan penderitaan dan pertanyaan. Ayub mulai menyadari bahwa Tuhan
bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia adalah momen penting di mana Ayub memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya berada di bawah kendali Tuhan. Tuhan tidak hanya sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi Dia juga memiliki rencana yang sempurna dan yang sempurna untuk setiap aspek kehidupan kita sendiri. Dalam penderitaannya, Ayub sempat meragukan rencana Tuhan. Bisa kita baca dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Ayub ini pernah meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, dan mengajukan banyak pertanyaan. Namun setelah Tuhan berbicara kepadanya, Ayub menyadari bahwa pengetahuan dan kebijakan Tuhan jauh melampaui apa yang bisa dipahami manusia. Ini adalah pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ketahui dalam hidup kita, bahwa semua keterbatasan manusia tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, saudara, keterbatasan pemahaman manusia dan keterbukaan untuk diajari. Bisa kita baca di dalam ayat yang ketiga. Ayat menunjukkan dengan pernyataan, siapakah yang gelap akalnya tanpa mengetahui? Jadi aku mengatakan, apa yang tidak aku mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu. Tetapi itu lebih tinggi daripada aku. Ayub ini mengakui bahwa banyak hal yang tidak ia ketahui dan tidak ia mengerti di dalam pemahamannya sebagai manusia yang sangat terbatas. Ketika Ayub berbicara tentang hal-hal yang lebih baik, lebih tinggi dari dirinya, ia menyadari bahwa banyak hal yang rencana Tuhan yang berada di atas kapasitas otaknya. Ini adalah pengakuan yang sangat luar biasa, saudara-saudara, yang menunjukkan kerendahan hatinya dan kesiapannya untuk menerima ajaran dari Tuhan. Mengakui keterbatasan kita dan bersedia untuk belajar dari Tuhan adalah merupakan langkah penting di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita. Tuhan sering kali menggunakan momen-momen penderitaan dan kebingungan untuk mengajarkan kita lebih banyak tentang dirinya dan tentang bagaimana kita harus hidup di dalam iman. Yang ketiga itu adalah perubahan perspektif Ayub. Di dalam ayat yang kelima, Ayub lagi berkata di ayat kelima ini, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di sini Ayub menyadari bahwa sebelum ia hanya mengetahui tentang Tuhan melalui kata orang lain, namun di saat ini Ayub melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan sangat berbeda dari sekedar pengetahuan teoris atau hanya pengetahuan dari orang lain saja. Pengalaman ini saudara-saudara merupakan pengalaman fondasi iman yang kuat yang dialami oleh Ayub. Ketika kita mengalami Tuhan secara langsung dalam hidup kita, dalam kesulitan, tantangan, dan berkat kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Ini mengubah cara kita melihat dunia dan bagaimana kita memandang Tuhan, dan bagaimana otak kita yang menganggap itu mustahil, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Yang keempat itu, saudara-saudara, Ayub, di sini kita bisa belajar dari Ayub yaitu penyesalan dan kerendahan hati. Bisa kita lihat di ayat yang ke-6, Ayub mengakhiri perkataannya dengan kata-kata seperti ini.
Karena itu aku mencabut perkataanku dan menyesal dalam debu dan abu. Setelah mengalami pernyataan Tuhan dan mengalami mujizat yang Tuhan berikan kepada Ayub dan memahami kebesaran dari Tuhan, Ayub menyadari kesalahannya dalam meragukan atau mempertanyakan rencana Tuhan ini. Penyesalan Ayub bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang sikap hati yang penuh kerendahan. Dia menyadari betapa tidak layaknya dia berdiri melawan kebijakan Tuhan dan merasa perlu untuk merendahkan diri dalam debu dan abu. Artinya di sini dia, seperti yang bisa kita lihat dari ayat-ayat lainnya, ada orang yang dibaptis itu menggunakan abu. Tetapi di sini Ayub mengatakan di sini dengan kerendahan hati dia duduk di abu. Itu menunjukkan bahwa dia mengalami penyesalan di dalam hidupnya. Dia mengalami penyesalan dalam meragukan mujizat Tuhan. Ayub mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan penyesalan ketika kita menghadapi realita kebesaran Tuhan. Dalam perjalanan iman ini, kita juga dipanggil untuk merendahkan diri dan meminta Tuhan untuk memperbaiki kelemahan kita dan dalam mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambang inang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kisah Ayub kita bisa belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidakkah ada rencana Tuhan yang gagal? Ketika kita mengalami krisis ekonomi, itu bukan Tuhan yang gagal, tetapi itu merupakan ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Ayub yang semulanya dipenuhi dengan pertanyaan akhirnya menyadari bahwa Tuhan tetap berdaulat, bahkan di tengah penderitaan. Demikian pula kita hari ini di tengah tantangan, ketidakpastian atau doa yang belum terjawab, saudara-saudara. Ketika kita berdoa untuk hari esok, tetapi Tuhan tidak memberikan yang sesuai keinginan kita, itu bukan Tuhan tidak sanggup melakukannya, tetapi Tuhan akan memberikannya pada waktu yang tepat. Tuhan tetap memegang kendali. Mungkin kita tidak mengerti caranya sekarang, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah gagal dan rencananya selalu baik bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita belajar seperti Ayub amang-enang untuk percaya, berserah, dan tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Dan biarkanlah pengakuan ini menjadi kesaksian iman kita hari ini. Mari kita sama-sama mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup khotbah ini, mari kita bersatu untuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin hari ini doa kami belum Tuhan kabulkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengabulkannya pada waktu yang tepat. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang belum bisa mendengarkan khotbah ini, kami berdoa yang lemah atau dalam pergumulan Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin.